Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Madi Sukren Karang kembali hadir dalam Harmoni Bali sore hari ini. Pemirsa, ada pepatah yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, dengan vaksinasi paling tidak kita sudah mengurangi yang namanya risiko terserang bakteri. Nah, sore hari ini kita akan mengambil sebuah topik, yaitu bagaimana sosialisasi vaksin dan manfaatnya. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Dr. Ninyoman Sri Budayanti, SPMK. Beliau merupakan spesialis mikrobiologi klinik. Om Swastiastu, Dr. Sri. Apa kabarnya, Dok? Baik. Sehat selalu, Dok, ya? Sehat. Terima kasih. Syukurlah. Sudah hadir kembali di studio pada sore hari ini. Ini pertemuan kita yang keberapa ini, Dok? Rasanya keempat ya. Keempat ya, Dokter. Terima kasih sekali lagi. Nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi, Dok. Ini kita juga masih apa ya, banyak ada wacana bahwa bahkan Presiden Joko Widodo memperkirakan ini pemberian vaksin COVID-19 juga akan dilakukan ya, Dok, ya? Betul. Sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Iya, asal baik. sudah siap. Sudah siap tentunya. Asal sudah siap. Asal sudah siap, itu kuncinya. Baik, terima kasih Dr. Sri. Dan yang pastinya sore hari ini pun kita sudah menghadirkan Dr. Imade Siswadi Semadi, MBiomed SPPD, spesialis penyakit dalam. Om Swastiastu, Dr. Sis. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Salam sehat selalu nih, Ki, ya. Kalau saya sudah berada di antara dokter-dokter ini, saya semakin sehat saja ini. Langsung sehat ya. Dalam situasi pandemi ini. Iya, dokter mengatakan, Dokter Sri tadi, wah ini saya dikitari sama orang-orang ganteng nih, saya lebih semangat lagi. Lebih semangat sekarang jadinya ya. Baik. Dokter, ini kalau ketawa aja ini meningkatkan imun juga gitu sih, Dok? Oh iya, jadi salah satu meningkatkan imun adalah berbahagia. Gembira gitu ya. Walaupun was-was tapi tetap harus berbahagia. Selalu berbahagia dalam situasi apapun. Dok, ini banyak juga masyarakat yang agak rancu tentang vaksin, kemudian vaksinasi, imunisasi. Ini sebenarnya ada perbedaannya nggak sih, Dok? Apa yang dimaksud atau gambaran umum tentang vaksin, vaksinasi, dan imunisasi itu sendiri, Dok? Iya. Jadi kalau vaksin itu adalah suatu zat yang digunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh, sehingga nanti tubuh mampu mengenali dan mampu membentuk antibodi. Sedangkan vaksinasi itu adalah prosesnya. Kalau imunisasi itu adalah suatu proses untuk menimbulkan kekebalan. Nah, imunisasi itu ada dua macam, Pak. Ada yang aktif dan ada yang pasif. Nah, kalau yang aktif itu kita dikasih vaksin atau bagian dari suatu komponen virus, bisa virus yang dilemahkan atau komponennya itu dimasukkan dengan harapan sistem imun kita menghasilkan antibodi sesuai dengan yang diharapkan. Tapi ada yang pasif. Kalau yang pasif itu antibodinya yang diberikan langsung gitu. Jadi imunoglobulin M, imunoglobulin G itu bentuk pasifnya. Jadi kalau prosesnya vaksinasi, barangnya vaksin, imunisasi itu ya hampir sama dengan vaksinasi. Dan itu bisa diberikan kepada setiap orang? Jadi tergantung. Jadi vaksinasi itu tergantung dari jenis vaksinnya juga. Ada vaksin tergantung dari sifatnya, bahannya. Misalnya kalau vaksin dibuat dari misalnya virus yang dilemahkan, mungkin akan kontraindikasi untuk ibu hamil, gitu ya. Karena kalau dilemahkan satu saat dia bisa menjadi aktif. Itu ada beberapa persyaratan tergantung dari jenis dan kandungan dari vaksin itu sendiri. Baik. Dr. Sri dan Dr. Sis, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana sosialisasi vaksin dan manfaatnya. Dan pemirsa, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai sosialisasi vaksin dan manfaatnya tentunya. Dan nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 serta di 0361 894 8401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam Dialog Harmoni Bali. Bagaimana sosialisasi vaksin dan manfaatnya masih menjadi topik kita. Silakan nanti kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894841. Masih bersama Dr. Ninyoman Sri Budayati SBMK. Beliau merupakan spesialis mikrobiologi klinik, dan ada Dr. Imade Siswadi Semadi M Biomed SPPD, spesialis penyakit dalam tentunya. Baik, Dokter Sri, kalau tadi dokter mengatakan ada perbedaan vaksin, vaksinasi, dan imunisasi yang harus diketahui oleh masyarakat. Nah, kalau contoh vaksinasi itu sendiri seperti apa sih, Dok? Contoh vaksinasi. Vaksin. Misalnya kalau kita punya anak, terus kita diberi ke puskesmas bahwa anak untuk divaksin. Untuk vaksin apa yang sering DPT lah misalnya, atau polio lah yang ditetes. Oke. Itu vaksinasi. Itu gunanya untuk membentuk sistem imun anak terhadap kandungan dari vaksin tersebut. Misalnya vaksin polio, maka diharapkan anak itu kebal atau menghasilkan antibodi yang bisa melawan polio. Gitu. Kalau balik ke COVID, nanti kalau dikasih vaksin COVID, kita harapkan ada antibodi yang terbentuk pada orang tersebut yang mampu melawan atau mencegah terjadinya infeksi. Kalau virus itu masuk, mampu dinetralkan. Gitu. Jadi ada tujuan diberikannya vaksinasi tersebut, Dok? Jadi itu masuk ke dalam pencegahan, dalam proses pencegahan. Jadi kita tidak menunggu antibodi terbentuk karena infeksi secara alami, tetapi antibodi dirangsang berdasarkan zat yang diberikan yang ada dalam vaksin. Itu yang digunakan. Masuk dalam pencegahan. Termasuk dalam pencegahan. Ya, proses pencegahan. Baik. Kalau Dokter Sis, kalau kita hubungkan dengan penyakit yang ditangani seorang Dokter Siswadi ini sendiri, spesialis penyakit dalam ini sendiri, kita mengetahui bahwa COVID-19 ini sendiri juga ada hubungannya dengan penyakit dalam yang diderita para pasien ini sendiri. Ya, COVID-19 itu memang kompetensi dari dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, dokter anak, begitu ya. Dan semuanya semua tenaga medis, dokter umum pun harus menguasai tentang COVID-19 ini sebenarnya. Dan juga program vaksinasi yang akan dicanangkan oleh pemerintah. Jadi saya rasa ini semua adalah kerja kita semua, termasuk juga Dr. Sri selaku spesialis mikrobiologi klinik juga termasuk di dalamnya. Jadi ini adalah teamwork, tidak hanya dokter spesialis penyakit dalam ya. Ya. Baik. Apakah sama vaksin itu dengan obat, bisa dikatakan demikian? Iya. Oke, vaksin itu tujuan utamanya adalah pencegahan, seperti yang disampaikan oleh Dr. Sri Budayanti. Jadi dalam tahapan-tahapan terapi atau tata laksana pada pasien itu ada pencegahan, pengobatan begitu ya. Jadi ini adalah fase pencegahannya. Jadi sebelum orang tertular penyakit, jadi orang ini dilindungi supaya dia tidak tertular penyakit. Kalau obat, kesannya kita kan pada waktu sudah sakit kita berikan obat begitu ya. Tapi ini adalah fase di mana sebelum orang itu menjadi sakit. Itu bedanya. Jadi vaksin itu sebenarnya bukan obat untuk mengobati kalau orang sudah kena penyakit begitu ya. Diberikan vaksin begitu, itu agak berbeda. Tapi ada beberapa kasus misalnya rabies begitu, orang digigit anjing begitu sebelum virusnya menyebar, dia bisa diberikan vaksin, itu beda cerita. Tapi secara umum vaksin itu adalah untuk pencegahan penyakit, bukan pengobatan penyakit. Ya. Baik. Beda dengan pengobatan, bisa dikatakan demikian. Betul. Baik. Apakah orang dengan diberikan vaksinasi ini sendiri akan menjamin bahwa dia tidak akan terkena suatu penyakit tertentu? Ya, jadi setiap vaksin itu ada efektivitasnya kita bilang ya. Jadi efektivitas rata-rata kalau vaksin itu di atas 90%. Artinya vaksin itu bisa mencegah seseorang untuk terkena risiko tertularnya penyakit atau terkena penyakit itu sampai di atas 90% misalnya. Dan itu sudah cukup bagus begitu ya. Dan juga vaksin itu bisa mencegah seseorang kalau kena penyakit, dia perberatannya, jadi orang kena sakit bisa memberat begitu ya. Jadi ada vaksin-vaksin tertentu yang efektif untuk mencegah perberatan dari penyakit itu. Jadi itulah di sana fungsinya. Jadi mungkin tidak 100% begitu. Jadi tidak 100%, tapi 90% ke atas vaksin itu efektif untuk mencegah penyakit.
rata-rata seperti itu. Gitu. Ya. Baik, amankah vaksin itu diberikan? Nah, Tentunya. Kalau tingkat keamanan vaksin itu tentu sudah melalui uji klinis namanya ya, para pemirsa sekalian. Jadi vaksin yang sudah dipasarkan begitu, dia sudah melewati fase yang sangat panjang, penelitian. Jadi penelitian mulai dari dicobakan pada binatang begitu, kalau aman dicobakan pada binatang, masuk ke pada manusia, diuji efektivitasnya, keamanannya, efek sampingnya dan sebagainya. Kalau dia lulus uji itu, kemudian dia dipasarkan, dipakai oleh manusia dan diikuti lagi selama bertahun-tahun efektivitas tingkat keamanannya seperti itu. Nah itulah. Jadi apakah aman? Tentu kalau misalnya pemerintah, apalagi sudah BPOM ya, yang memberikan izin, tentu tingkat keamanannya bisa dijamin oleh pemerintah ya. Jadi kalau vaksin yang sudah dipasarkan udah ada label BPOM begitu, saya rasa tingkat keamanannya bisa teruji. Artinya sudah melewati fase-fase itu tadi. Oke, berarti ada proses yang diperlukan pada proses saat pembuatan vaksin ini begitu. sendiri. Ya. Baik, bagaimana cara kerja vaksin itu sendiri terhadap seseorang yang akhirnya harus divaksinasi ini sendiri, Dok? Oke, mekanisme kerja vaksin itu mirip seperti kalau kita kemasukan benda asing atau misalnya virus, bakteri begitu ya. Kalau vaksin bakteri dan virus atau benda asing lainnya masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan menghasilkan suatu zat kekebalan ya, yang disebut dengan antibodi begitu ya. Antibodi ini akan membunuh zat-zat asing yang masuk, apakah virus, bakteri dan sebagainya, dan dia akan mengingat suatu saat kalau bakteri atau virus ini masuk atau zat asing ini masuk, kita akan dengan mudah mengenali dan menghantamnya begitu ya. Itu adalah mekanisme tubuh kita. Nah, dengan cara pemberian vaksin, maka proses ini dipercepat. Ya, jadi tubuh kita sudah mengenal ini adalah benda asing yang dulu sudah pernah dimasukkan dalam bentuk vaksin begitu ya. Jadi tubuh itu akan lebih cepat ya menghasilkan zat kekebalan tadi. Ya, jadi kalau misalnya secara natural atau alami, saat kekebalan ini akan terbentuk dalam waktu hari atau bulanan begitu ya. Tapi kalau vaksin, kalau sudah pernah divaksinasi dan tubuh kita sudah berhasil membentuk kekebalan itu dan mengenali zat asing ini, maka kalau bakteri atau virus yang sebenarnya masuk, ini akan cepat terbentuk begitu ya. Sel-sel kekebalan tubuh kita akan cepat bergerak, kemudian zat antibody begitu ya. Tadi disampaikan oleh Dr. Sri, imunoglobulin begitu akan cepat terbentuk dan lebih mudah dikenali begitu ya. Berarti itu mekanismenya. Mekanismenya seperti itu. Berarti akankah ada efek sampingnya ketika seseorang diberikan vaksinasi itu sendiri? Ya, betul. Jadi efek samping tentu setiap apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, risiko efek samping itu ada. Misalnya kalau yang secara langsung, kalau kita disuntik sesuatu pasti ada merah begitu ya, kemudian agak memar, agak nyeri begitu ya, atau ada reaksi-reaksi tubuh yang mungkin tidak diinginkan. Nah, ini juga sebenarnya sudah diuji atau diteliti sebelumnya. Jadi kalau misalnya efek sampingnya ini minor atau misalnya cuman kecil, cuman menyebabkan merah, memar atau tidak terlalu berat begitu ya, vaksin itu artinya aman untuk didistribusikan, dipasarkan, disebarkan, dipakai oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya efek sampingnya itu berat begitu, pasti vaksin itu tidak akan lulus uji dia begitu. Jadi vaksin-vaksin yang sudah beredar sekarang di masyarakat dan ataupun akan diedarkan nanti lewat seleksi dari BPOM itu ya efek sampingnya walaupun ada ya kita harapkan pasti minimal itu. Jadi tiap orang akan berbeda. Betul, respon tubuhnya. Bisa saja dia tidak memberikan efek samping seperti banyak vaksinasi yang kita lakukan ya. Jadi biasa aja, jadi disuntik baik-baik aja. Masih tetap bisa melaksanakan aktivitas begitu. Itu sebagian vaksin seperti itu, sebagian besar vaksin seperti itu. Mungkin hanya sebagian kecil aja yang kadang-kadang begitu ya, tidak tahu respon tubuhnya bagaimana, menyebabkan misalnya meriang-meriang, demam begitu segala macam. Tapi itu tentu sudah diantisipasi sebelumnya oleh pihak produsen begitu dan juga otoritas pemerintah. Jadi vaksin yang beredar itu sudah dipastikan
keamanannya. Oke, Jangan baik. khawatir ya. Ya, Dokter Sri sebagai seorang spesialis mikrobiologi klinik yang selalu berkaitan dengan pencegahan dan pengembangan vaksin ini sendiri, seperti kata Dokter Siswadi itu sendiri, tidak ujuk-ujuk vaksin itu bisa diterima, kemudian dilempar ke masyarakat, kemudian digunakan atau untuk masyarakat. Berarti ada proses pembuatan vaksin itu sendiri yang membutuhkan waktu yang begitu panjangnya. Betul. Jadi vaksin itu ya tadi tidak datang dari langit ya. Jadi kalau seperti masa pandemi seperti sekarang kita melihat virusnya apa sih gitu. Kemudian teman-teman yang berkecimpung di lab mencari bagian virus mana yang paling kuat akan merangsang antibodi. Itu dicari juga. Jadi ada para peneliti sudah punya mengetahui dari virus ini bagian ininya yang akan merangsang lebih kuat gitu ya. Atau kalau seperti masa pandemi udah virusnya dilemahkan saja, itu juga bisa dipakai sebagai vaksin. Betul seperti kata Dr. Sis tadi, tahapannya panjang. Ada preklinik, uji klinik 1, tahap 1, tahap 2 sampai tahap 3. Jadi tahap 3 itu dilakukan dalam jumlah orang yang banyak. Semua dicatat efek sampingnya, dan tidak hanya itu, setelah dipasarkan pun masih ada pengawasan. Karena efek vaksin juga kadang-kadang ada jangka panjang yang reaksinya lama, itu juga diawasi gitu. Jadi satu proses vaksin itu sudah melalui sampai dia keluar dari izin dari BP POM atau dari instansi yang berwenang, itu sudah melalui tahapan yang sangat panjang dan tidak mudah untuk itu. Nah, makanya vaksin kita merah putih kan belum siap. Nanti pertengahan tahun 2021 baru akan mulai uji klinik gitu ya. Jadi itu butuh, karena kita tidak mau ada efek samping atau malah merugikan untuk masyarakat. Itu juga yang harus diketahui oleh masyarakat. Betul. Jadi pemerintah pemerintah sudah memikirkan segalanya itu. Dan di dalam Satgas, dalam saya bicara COVID, kita ada tim pakar di dalam Satgas, itu selalu aktif berdiskusi. Dan untuk vaksin ada komite yang khusus mengawasi imunisasi. Dan setiap minggu itu selalu berdiskusi. Walaupun vaksin misalnya tidak diuji coba di Indonesia, misalnya diuji coba di tempat lain seperti satu merek dicoba di Eropa, tapi data itu bisa didapat, berapa sih efikasinya, berapa sih efektifnya gitu. Itu dapat dibahas bersama-sama oleh ahli-ahli. Di pusat kita melakukan seperti itu. Jadi kalau ini aman, baru nanti akan dikeluarkan oleh BP POM emergency use istilahnya. Kalau memang segera harus keluar. Tapi mungkin perlu diingat, vaksin itu bukan segalanya ya. Vaksin itu adalah satu mempercepat, tetapi yang lain jangan dilupakan. 3M itu juga itu yang paling utama saat ini. Vaksin itu hanya salah satu alat akselerasi mempercepat kita menangani COVID. Tetapi tetap yang lebih bagus adalah jangan sampai kita kena virusnya. Dengan cara 3M-nya tetap dijalankan gitu. Jadi jangan sampai ya udah ada vaksin lupa tidak 3M, tetap berkumpul-kumpul, lupa pakai masker. Ya, itu sehebat apapun vaksin. Tadi Dokter Sis sudah bilang 90% efektivitasnya. Kalau kita masuk yang 10%, matilah kita gitu ya. Jadi tolong dijaga itu. Tetap kita harus pakai yang 3M itu tetap sekarang ini, tetap di masa pandemi 3M tetap utama sambil menunggu walaupun seperti yang di awal saya sempat mengatakan bahwa Bapak Presiden pun sudah memperkirakan pemberian vaksin COVID-19 ini dapat dilaksanakan pada akhir Desember 2020 ataupun di awal 2021 ini sendiri. Betul. Karena pemerintah sangat berhati-hati untuk mengeluarkan. Karena pemerintah juga melihat keamanan dari vaksin ini. Jangan sampai, kan kita tuh rakyatnya kan penduduknya tinggi sekali, besar sekali. Dan vaksin untuk COVID ini nggak bisa satu kali pemberian. Minimal 2 kali. Jadi yang pemberian pertama, tubuh kita mengenal. Pemberian kedua, tubuh kita bereaksi untuk mencapai dosis antibodi yang terbentuk itu kadar yang melindungi. Jadi harus 2 kali pemberian gitu ya. Jadi pemerintah sangat berhati-hati menjaga keamanan. Dan itu ya kita tahu dana kita banyak kan keluar untuk membeli vaksin. Jangan sampai sudah dana banyak keluar, masyarakat ternyata tidak terlindungi,
kemudian efek samping banyak, itu tidak diingin. Lebih baik kita pelan tetapi hasilnya maksimal. Nah, sambil menunggu itu tolong 3M-nya kita tetap harus jaga. Di Saat ini yang terbaik untuk masyarakat adalah 3M. Protokol kesehatan, Betul. bahkan Gubernur Bali mengatakan itu harga mati. Harga mati yang dan harus dilaksanakan. betul. Dan mungkin kita masih akan seperti ini nih, pakai masker kayak gini mungkin sampai akhir 2021. Iya. Mungkin kita tidak tahu. Mudah-mudahan semakin banyak vaksin ditemukan, semakin cepat kita bisa mendapatkan. Tapi kemungkinan sampai akhir tahun 2021 kita masih bertemu dengan sekarang dengan masih menggunakan masker gitu Tapi ya. sudah mengetahui. Ya gitu ya, tapi karena ya 3M-nya masih harus dijaga. 3M gitu. tetap harus 3M dilaksanakan. nggak boleh ditawar. Baik. Dokter Sri, Dokter Sis, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi tentang bagaimana sosialisasi vaksin dan manfaatnya di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sesaat lagi. Baik, terima kasih. Kita masih dalam dialog Harmoni Bali bagaimana sosialisasi vaksin dan manfaatnya. Masih bersama Dr. Ninyoman Sri Budayanti SPMK. Beliau merupakan spesialis mikrobiologi klinik dan juga sudah hadir sore hari ini Dr. Imade Siswadi Semadi M.Biomed SPPD, spesialis penyakit dalam. Silakan Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita, sosialisasi vaksin dan manfaatnya. Lain sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tadi ada yang menarik sekali, Dr. Sri mengatakan bahwa vaksin itu bukan segalanya, hanya sebagai salah satu akselerasi agar kita tidak terkena virus, itu bisa dikatakan demikian. Ya, Dr. Sri? akselerasi percepatan untuk menangani COVID. Untuk menangani COVID ini sendiri. Berbicara tentang untuk menangani COVID ini sendiri, kita berbicara tentang imunitas tubuh, kesehatan health immunity. Ini bisa nggak sih untuk melindungi masyarakat saat ini, Dokter Sis? Ya, dalam vaksinasi itu ada yang dikenal dengan istilah herd immunity ya. Jadi bagaimana vaksin itu bisa melindungi kita semua atau sebagian besar dari kita dari tertularnya penyakit. Dan jangan berpikir kalau misalnya kita saja yang divaksin, kemudian orang lain tidak divaksin, maka kita akan selesai masalahnya begitu. Tidak. Jadi vaksin itu punya efektivitas namanya di dalam masyarakat. Kalau misalnya dia bisa mencapai lebih dari 60 atau 70 bahkan 80% masyarakat bisa divaksin begitu, baru dia efektivitas melindungi kelompok masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Nah, inilah yang harus kita capai nanti. Vaksin apapun termasuk juga vaksin COVID nanti. Jadi kalau misalnya kita mau melindungi masyarakat kita yang sebagian besar ini yang 250 juta lebih begitu ya, supaya COVID-nya angkanya mereda begitu. Jadi harus kita vaksin sebanyak itu orangnya, 60, 70 atau bahkan 80%. Jadi supaya penularan dari satu orang ke orang lain begitu, virus dari satu orang ke orang lain dari keluarganya begitu bisa dicegah. Nah, ini kan perlu waktu nih agak lama begitu ya. Makanya saya juga sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Sri tadi, bahwa untuk mencapai itu kita lama, sehingga 3M itu sangat penting sekali. Protokol kesehatan itu sangat penting, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan baik begitu ya, menghindari kerumunan, itu sangat penting sekali buat kita. Jadi jangan berpikir vaksin itu nanti segalanya. Saya sudah divaksin maka saya akan kebal begitu. Belum tentu. Orang lain, orang tua kita, anak-anak begitu, belum tentu. Jadi kita harus mencapai herd immunity. Jadi bisa dikatakan ini dengan melakukan vaksin ini tidak serta-merta menghentikan penularan virus itu kah? Belum tentu. Jadi secara di masyarakat begitu ya, kemudian pandemi berakhir begitu, tidak. Jadi kita harus mencapai angka itu tadi. Makanya selagi kita mencapai angka itu untuk vaksinasi
60-70% orang Indonesia atau 80% orang Indonesia kan tidak bisa 1 tahun begitu ya. Beberapa bulan tidak akan mungkin tercapai begitu. Apalagi harga vaksin misalnya mahal begitu misalnya ya. Jadi kita sembari menunggu itu, protokol kesehatan tetap harus berjalan. Jangan lupakan itu, kalau sekarang itu adalah yang terpenting. Katanya Pak Gubernur, harga mati. Betul, harga mati. Jadi jangan berpikir kita baru badannya gede gitu ya, kebal terhadap virus. Lihat kalau kita misalnya begadang aja dikit gampang kena flu misalnya gitu, walaupun badan kita besar gitu ya. Ya itu. Jadi jangan berpikir bahwa kita itu kebal terhadap segalanya. Baik. 3M itu adalah yang terbaik. Nah, Dr. Sri ini selalu fokus terhadap apa yang disampaikan. Kalau kita tagline-nya sekarang secara nasional pun kita sudah mengetahui, ingat pesan Ibu dengan penerapan 3M itu sendiri. Seberapa pentingnya penerapan 3M itu sendiri di masyarakat yang harus dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 sebelum kita mendapatkan vaksinasi itu, Dok? Sebetulnya kata Pak Gubernur benar, harga mati. Harga mati artinya tidak ada jalan obat, nggak ada untuk vaksin untuk virus ini. Sangat tergantung dengan daya tahan tubuh. Kita tidak tahu apakah tubuh sistem imun kita bagus apa enggak. Kita banyak pasien yang dia tidak tahu ternyata dia menderita kencing manis, misalnya yang silent ya, yang tidak sadar menderita kencing manis. Setelah masuk rumah sakit baru sadar gula darahnya tinggi. Itu kan beresiko untuk kalau terkena COVID dia akan menjadi parah gitu ya. Jadi 3M itu bagi saya dan menurut semua orang adalah harga mati. Jadi vaksin itu penting untuk meredakan pandemi, tapi bukan segala-galanya. Tetap 3M itu, karena dengan 3M itu kita mencegah kita menularkan kepada orang dan juga orang menularkan kepada kita gitu. Itu yang paling penting saat ini. Dan kadang-kadang mungkin sekarang kita agak euforia, agak senang berlebihan dengan mengatakan oke, vaksin akan datang Januari, kita akan divaksin. Itu terjadi saat itu. Tetapi mungkin juga karena masyarakat sudah jenuh ya selama 9 bulan kita berhadapan dengan COVID. Cuman suka nggak suka, mau nggak mau ya itu yang 3M harus kita jaga. Karena ini efeknya sangat luas. Efeknya sangat tidak hanya di kita tapi juga perekonomian, pariwisata, semua sektor. Kalau misalnya seperti saya berapa punya kolega yang di luar, mereka bilang kami belum disarankan ke Bali karena angkanya tinggi di Indonesia. Kan itu merugikan kita juga. Jadi apa yang kita lakukan kalau kita tidak menerapkan 3M, maka pariwisata kita sulit nanti bangunnya. Karena kesan di luar mungkin angkanya masih tinggi-tinggi terus gitu ya. Dan juga sekarang ini kan sosial media itu sangat mudah untuk diakses. Walaupun mungkin di tempat-tempat tertentu penerapan protokol kesehatannya bagus, tapi apa semua tempat? Nah, kalau itu tercapture dengan YouTube atau apalah, itu bisa dilihat dari orang luar juga gitu. Jadi saran saya selalu terapkan 3M, jangan hanya karena ada yang mengawasi kita menerapkan, tapi jadikan itu kesadaran kalau kita cinta pada diri sendiri dan lingkungan, lakukan itu. Itu sih yang walaupun seperti di awal ini memberikan angin segar bagi kita mendengar bahwa vaksin sudah akan bisa diberikan, kemudian proses persiapan pun sudah dilakukan di Indonesia nantinya, Dok. Iya, betul. Jadi nanti dengan adanya vaksin itu seperti tadi kita mempercepat. Kita tidak mengharapkan sistem imun orang itu yang membentuk antibodi, karena sistem imun orang membentuk antibodi yang secara alami itu banyak faktor, tergantung dari banyaknya virus yang menyerang dia. Jadi kalau satu orang virusnya sedikit, yang satu orang berat, mungkin kadar antibodinya yang terbentuk beda. Sedangkan kalau vaksin, dosis yang masuk ke dalam tubuh orang itu pasti. Jadi antibodi yang terbentuk pun akan pasti jumlahnya karena dosisnya berkisar tidak jauh-jauh berbeda. Jadi ada yang mengatakan, ya kita bisa dapat herd immunity dari orang yang sudah terinfeksi secara alami. Tetapi kita tidak bisa mengukur berapa sih kadar efektif, kadar antibodi protektif pada orang yang terinfeksi secara alami. Betul nggak dia melindungi untuk infeksi berikutnya? Tapi kalau vaksin kita sudah tahu dosisnya berapa. Dan sudah melalui beberapa penelitian yang sangat panjang. Jadi mereka akan tahu, oh dosis sekian ini loh yang akan menghasilkan antibodi yang mampu melindungi orang tersebut. Itu bedanya vaksin dengan infeksi alaminya. Baik, Dokter Sis, ini sistem imun, ini faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi sistem imun setiap orang? Ya,
Jadi ada banyak faktor ya sebenarnya yang bisa mempengaruhi sistem imun seseorang. Jadi ada 3. Jadi ada faktor host namanya. Jadi orang itu sendiri bagaimana? Apakah dia memang mempunyai keturunan kekebalan tubuh yang bagus begitu ya. Kemudian adanya penyakit-penyakit tertentu begitu ya. Jadi misalnya orang-orang yang punya penyakit kronis ya, diabetes, hipertensi, jantung, ginjal begitu, pasti kekebalan tubuhnya rendah ya, pasti kekebalan tubuhnya rendah. Nah, inilah yang disebut dengan faktor host atau faktor orangnya begitu ya. Yang kedua adalah faktor virusnya sendiri. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Sri Budayanti tadi, kalau misalnya virusnya masuk banyak, kalau kebetulan orang itu daya tahan tubuhnya bagus, maka akan terbentuk kekebalan tubuh yang banyak juga. Baik kalau sedikit yang masuk, mungkin sedikit yang terbentuk. Atau misalnya kalau virusnya yang strain yang kuat begitu ya, jadi kekebalan tubuhnya akan terbentuk dengan lebih kuat juga. Cuman kalau misalnya virusnya kuat, daya tahan tubuhnya lemah, ya itulah yang akan mematikan begitu ya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan misalnya suhu begitu ya, cuaca panas begitu kadang-kadang menyebabkan kita daya tahan tubuhnya turun. Kemudian dingin begitu misalnya, atau makanan-makanan tertentu yang dimakan saat pengawet, pemanis begitu segala macam akan sangat mempengaruhi kekebalan tubuh kita, imunitas kita. Jadi ada paling tidak 3 faktor itu yang sangat berpengaruh terhadap kekebalan tubuh kita. Gitu. Berarti ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan sistem imun itu. Betul. Ya, jadi 3 faktor itu yang harus kita perhatikan. Makanya jangan kalau misalnya kita berpikir kita saya bilang kita masih muda begitu, ya jangan lupa virus juga ada yang kuat begitu ya. Kekebalan tubuh kita bagus, virusnya kuat. Kalau kalah dia dengan virusnya, ya kekebalan tubuh kita ya maka akan sakit juga. Jangan lupa lingkungan, musim-musim hujan seperti ini, ya daya tahan tubuh banyak orang menurun. Ya jangankan orang muda pun banyak sekarang terkena influenza begitu, ya. Jadi itu faktor lingkungan sangat berpengaruh. Jadi gampang kena penyakit. Jadi itu yang harus diperhatikan. Banyak faktor yang mempengaruhi. Oke, kita berandai-andai ketika vaksinasi sudah sampai di masyarakat, kemudian kita sudah diberikan vaksin, berapa lama vaksin bisa melindungi diri kita dari virus itu sendiri, Dok? Nah, masing-masing vaksin itu berbeda-beda, ya. Masing-masing vaksin berbeda-beda. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang vaksin flu yang sebelumnya sering kita dengar ya, kalau vaksin flu itu perlindungannya sekitar setahun terhadap strain yang jenis virus yang tertentu itu. Jadi kalau perlindungan setahun, maka setiap tahun harus dilakukan vaksinasi, itu virus flu, vaksin flu begitu ya. Ada vaksin yang bertahan sekitar 10 tahun. Misalnya hepatitis begitu ya, jadi setiap 10 tahun kita cek lagi titer antibodinya, kalau rendah kita akan vaksin lagi begitu ya. Kemudian kalau ada yang bertahan lama, misalnya vaksin cacar begitu, kita berikan sekali dan pertahanannya akan lama sekali begitu. Jadi masing-masing vaksin itu berbeda-beda ininya, perlindungannya, lama perlindungannya itu berbeda-beda. Jadi tergantung jenis vaksinnya, tidak sama semuanya. Kalau seandainya vaksin COVID-19 ini sudah di masyarakat, harus tunggu penelitian dulu. Harus tunggu lagi. Iya, jadi penelitian nanti itu sendiri. Jadi nanti orang yang sudah divaksin itu akan diawasi. Mereka akan dicek secara reguler berapa sih lama turun antibodinya. Nanti ahli kan sudah tahu titer berapa sih yang protektifnya berapa. Jadi kadar antibodi berapa di dalam tubuh seorang itu yang mampu melindungi. Dan orang yang menjadi biasanya relawan itu diawasi terus sampai kapan sih dia titernya turun gitu. Itu yang dilakukan. Kita COVID ini kita baru kenal setahun loh. Jadi baru kenalan sama COVID setahun, masih banyak misteri yang harus kita bongkar di COVID ini. Kita bersyukur sekali dalam 1 tahun vaksin ini sudah mulai ada di dunia, yaitu suatu progres yang sangat cepat sekali. Dan juga dengan COVID ini para ilmuwan bersatu. Sharing data sangat bagus, jadi tidak lagi terkotak-kotak gitu ya, tapi kita saling sharing data, saling membantu negara-negara yang lain, itu saling kerja samanya sangat bagus. Masih banyak yang harus kita eksplor tentang vaksin ini.
Oke, Ya. baik. Kalau kita melihat atau mendengar bahkan membaca saya membaca di salah satu media ini bahkan salah satu negara pun sudah melakukan vaksinasi terhadap warganya, dok. Betul. Mhm. Ya, jadi kalau keputusan untuk melakukan vaksinasi terhadap warganya itu sangat tergantung dari pemerintahnya Oke. masing-masing. Mhm. Tapi saya yakin setiap pemerintah itu pasti sudah bertujuan memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Pasti ada pertimbangan tertentu. Nah, pada umumnya satu negara, WHO pun bisa mengeluarkan yang namanya surat izin pengeluaran darurat untuk keadaan tertentu. Sekarang kalau satu negara sudah memberikan vaksin kepada masyarakatnya walaupun belum selesai uji klinik 3 gitu misalnya, itu pada umumnya dunia akan berespon karena kalau ada sesuatu siapa yang tanggung jawab gitu ya. Karena itu kan juga hak asasi manusia juga ya. Jadi oleh karena itu pernah ada berita bahwa ada satu negara memberikan vaksin tanpa melalui uji fase 3, akhirnya dia tarik lagi, tidak jadi dia ikutin lagi karena ya kita tidak mau membahayakan warga negara kita gitu. Terlalu beresiko nanti karena kita tidak tahu efek sampingnya itu seperti apa. Termasuk di Indonesia. Indonesia kita yang dilakukan sekarang kan uji coba fase 3 yang di Bandung. Itu masih diawasi. Walaupun sempat ada skenario akan memvaksin bulan November segala macam, tapi pemerintah presiden tetap harus ada data klinis, data yang betul supaya keamanan masyarakat bisa dipertanggungjawabkan. Baik, kesehatan masyarakat menjadi prioritas. Kesehatan masyarakat prioritas utama. Baik, Dr. Sri, Dr. Sis, kita rehat kembali pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, di sesi yang terakhir ini bagaimana sosialisasi vaksin dan manfaatnya masih menjadi topik kita. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Masih bersama Dr. Ninyoman Sri Budayanti, SPMK. Beliau merupakan spesialis mikrobiologi klinik dan juga sudah hadir Dr. Imade Siswadi Semadi MBiomed, SPPD, spesialis penyakit dalam tentunya. Oke, silakan, lain sudah kami buka tentunya. Baik, Dok, ini ada yang perlu hal-hal yang perlu diluruskan di masyarakat tentang vaksinasi ini sendiri, hoax dan mitos yang menyesatkan soal vaksin ini sendiri. Itu yang harus diketahui juga oleh masyarakat, Dok. Ya, kita harus mengakui memang ada kelompok yang anti vaksin ada. Sejak zaman belum COVID juga sudah ada, gitu ya. Tapi sekarang balik lagi kepada kesadaran dari masyarakat. Sebetulnya tujuan vaksin itu untuk apa sih gitu, untuk apa, dan kalau menolak sebetulnya vaksin itu kan bukan untuk kepentingan dia sendiri, yang tadi yang dibilang oleh Dr. Sis ada herd immunity untuk melindungi populasi gitu ya. Jadi sebenarnya ya vaksin COVID sih sebetulnya menurut saya sama aja lah kayak vaksin-vaksin yang lain gitu ya, yang harusnya tidak usah ditolak, harusnya kita harus bisa menganalisa seberapa pentingnya vaksin itu untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat. Oke, Dr. Sis, ini sekali lagi, ini banyak hal yang harus diluruskan di masyarakat. Banyak hoax yang beredar, kemudian mitos-mitos yang menyesatkan soal vaksin ini sendiri. Ada yang menyebutkan vaksin menyebabkan anak autis, ada vaksin yang mengandung racun, seperti itu yang harus diluruskan di masyarakat. Betul. Jadi setiap vaksin, seperti yang telah dijelaskan tadi, untuk dipasarkan atau digunakan oleh masyarakat itu tentu sudah melewati penelitian yang panjang gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya dan percayalah bahwa kalau sudah dipasarkan begitu dan dijamin oleh pemerintah, artinya pemerintah melalui Badan POM begitu ya, memberikan izin terhadap vaksin ini beredar, maka sudah pasti itu dijamin keamanannya dan efek sampingnya begitu sudah diperhitungkan, sudah pasti. Sehingga kalau misalnya ada autis begitu, efek samping yang berat segala macam, pasti vaksin itu tidak akan diedarkan, pasti vaksin itu akan ditarik, pasti vaksin itu tidak akan diberikan ke masyarakat. Jadi begitulah. Jadi tidak sembarang vaksin itu tidak turun dari langit seperti yang disampaikan oleh Dr. Sri Budayanti tadi. Ya, jadi kalau misalnya sudah label BP POM
Badan POM sudah mengeluarkan izin, maka kita bisa percaya keamanannya begitu. Jangan khawatir. Apalagi beberapa kelompok misalnya mengatakan vaksin ini haram begitu segala macam. Kalau misalnya MUI sudah memberikan izin begitu, ya pakailah begitu ya. Jadi sudah dijamin. Jadi kalau misalnya ada informasi yang kurang tepat di masyarakat, tanyalah pada petugas medis ya terdekat, misalnya perawat, dokter yang terdekat begitu, pasti ada dan pasti diberikan jawaban. Jangan bertanya kepada media sosial, karena di media sosial itu belum tentu orang tahu, belum tentu orang ahli yang berbicara. Mungkin dia orang yang hanya ala kadarnya aja berkomen begitu, komentar, kemudian dipercaya oleh orang lain, belum tentu. Maka kalau misalnya mencari informasi yang benar, jangan percaya semata-mata dari media sosial. Pastikan bahwa informasi itu berasal dari sumber yang valid. Tenaga kesehatan kah, perawat, dokter begitu, dan sebagainya. Pemerintah apalagi, kalau udah informasi dari pemerintah ya pasti kita jamin. Oke, baik. Sekali lagi, Dr. Sis, ini vaksinasi atau vaksin kapan harus atau bisa diberikan pada orang? Ya, masing-masing tentu berbeda-beda ya. Masing-masing jenis vaksin ada umur-umurnya begitu ya yang efektif diberikan. Misalnya kalau ya bayi misalnya ada 5 vaksin yang wajib ya, yang harus diberikan kepada bayi: hepatitis, DPT, BCG dan sebagainya, polio, itu dari sejak dini sudah diberikan kepada bayi ya. Kemudian ada vaksin-vaksin tertentu yang diberikan pada golongan umur tertentu. Misalnya HPV misalnya, efektif diberikan pada wanita misalnya di bawah 26 tahun, atau yang kedua di bawah 55 tahun begitu ya. HPV pada laki-laki diberikan pada usia kurang lagi dari 21 tahun, itu ada di masa-masa tertentu ada efektivitasnya. Masing-masing vaksin berbeda-beda. Dan kalau vaksin COVID ini tentu nanti sepertinya kalau dilihat ya semua umur kapanpun begitu ya bisa diberikan selama memenuhi persyaratan begitu ya. Jadi sekali lagi masing-masing vaksin itu berbeda-beda kapan, saat dan baiknya diberikan begitu. Jadi orang-orang yang dia usia senja atau usia 50-an pun boleh diberikan vaksin? Betul. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang berisiko tinggi terhadap penularan penyakit tertentu. Misalnya usia tua, umur di atas 50 atau 60 tahun. Ini adalah kelompok yang prioritas sebenarnya untuk diberikan vaksin-vaksin. Jadi kalau di Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia ya, PAPDI, kita ada sekitar 18 vaksin yang direkomendasikan begitu untuk orang-orang yang berusia lanjut begitu ya. Jadi itu bisa tergantung dari kebutuhan. Misalnya ada orang usia lanjut yang sering punya riwayat infeksi paru begitu, atau diabetes, disarankan sekali untuk memberikan vaksin influenza setiap tahun begitu ya. Kemudian ada orang-orang misalnya tenaga kesehatan begitu, hepatitis B itu sangat penting sekali. Jadi masing-masing kelompok umur dan juga masing-masing isyarat komorbid namanya begitu, yaitu ada prioritas untuk diberikan vaksin. Jadi manfaat apa yang akan diberikan ketika vaksin itu sudah diterima nantinya? Ya tentu orang-orang yang sudah divaksin, apalagi yang usia lanjut ya, dia akan lebih terhindar dari penyakit-penyakit yang sifatnya menular dan bisa menyebabkan kematian begitu ya. Jadi orang-orang ini resikonya akan menurun untuk menjadi sakit. Orang usia 50 tahun atau 60 tahun ke atas kan rentan. Sedikit-sedikit kena bakteri atau virus sudah sakit begitu ya. Biaya yang dikeluarkan untuk merawat orang sakit itu besar. Jauh lebih besar daripada misalnya kita beli vaksin cuma 300.000. Sekali ngamar opname karena sakit berapa? Bisa jutaan habis begitu ya. Apalagi kalau ngamarnya berkali-kali. Belum lagi kalau misalnya keluarganya tidak bisa kerja karena dia mengantar si orang tua ini sakit begitu, nungguin ya, itu biaya juga ya. Belum lagi penderitaan. Sekali lagi kalau orang sakit, mungkin kalau punya asuransi, biaya rumah sakitnya ditanggung sama asuransi, tapi penderitaan itu tidak akan ditanggung oleh asuransi manapun termasuk BPJS begitu ya. Jadi itu adalah harga-harga yang harus diperhitungkan oleh kita semua. Tidak hanya sekedar vaksinnya mahal gitu. Jadi kalau kena satu kali sakit opname ya bisa banyak
biaya yang harus kita keluarkan. Jadi itulah caranya kita menimbang manfaat dan risiko. Baik, Dr. Sri, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan topik kita bagaimana sosialisasi vaksin dan manfaatnya ini, Ya. Dok? Ya, jadi kalau untuk vaksinnya, saya berharap masyarakat bisa menerima nanti vaksin itu dan bersedia untuk divaksin. Walaupun nanti ada yang vaksin yang wajib, ada yang mandiri. Iya. Kalau mandiri ternyata harus beli sendiri gitu ya, atau perusahaannya membelikan. Atau kalau yang wajib itu mungkin tanggung negara. Jangan lihat itu, tapi pikirkan kegunaannya vaksin itu. Itu yang saya titip juga, dan saya berharap semua masyarakat bisa tetap menerapkan 3M. 3M itu. 3M itu harga mati gitu ya, selama kita masih dalam masa Covid ini. Astukara, vaksin bisa segera terwujud atau bisa kita dilakukan sesegera mungkin ya. Sesegera mungkin, betul. Sekali Tapi lagi sambil ini, menunggu itu, iya, kita tetap 3M dulu. 3M ya, Seperti memakai kita udah ya. masker, kemudian mencuci Pakai tangan masker. dan jaga jarak dan menghindari Menghindari kerumunan. kerumunan. Dr. Sri, Dr. Sis, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini memberikan manfaat bagi masyarakat di mana saja berada. Sama di Sukunan Karang. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.